Tuhan Yesus kami berdoa, kita yang percaya dan siap menerima berkat Tuhan sama katakan amin. Sedang dukung Tuhan, shalom. Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Mari kita membuka firman Tuhan bersama-sama, kita bersama-sama dalam perjanjian baru, Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-43. Baik, jika sudah dapat semuanya, mari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat 43. Baik, saya mengundang kita semua berdiri sebentar, kita angkat kita, katakan sudah saya percaya bahwa kitab ini adalah firman Tuhan. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, saya percaya, saya taati, saya lakukan, maka saya pasti diberkati oleh Tuhan. Sekarang ini juga, amin. Silakan duduk Tuhan, kita akan baca berganti-gantian. Bapak Ibu saudara-saudariku Tuhan membaca ayat ganjil ayat 33 dan saya membaca ayat genap ayat 34 dan bergantian seterusnya sampai ayat 43. Bapak Ibu saudara Tuhan akan membaca lebih dahulu, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya. Ada juga tertulis di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Amin. Ya, puji Tuhan, ya, dari suasana Paskah kita bersyukur, ya, bahkan mimbar ini juga berubah, ya, menjadi gua, ya, luar biasa, ya, kita bisa merasakan kasih Tuhan kepada kita semua dalam kehidupan ini, ya. Kalau bukan Tuhan hadir ke dunia ini, ya, kita bukan siapa-siapa, ya. Bapak Ibu Tuhan, setiap orang pernah mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya, ya. Baik masalah-masalah dalam rumah tangga, pekerjaan, dalam berbagai macam aspek lainnya dalam kehidupan ini, ya. Tetapi pernahkah dalam kehidupan masa-masa sulit, pernahkah tiba-tiba datang, ya, penghiburan yang tiba-tiba tidak pernah kita duga? Kita melihat Yesus, dia sudah menderita di atas kayu salib itu, ya. Dia sudah mengorban di atas kayu salib itu. Untuk apa? Untuk menggantikan kita, ya. Luar biasa. Yesus menderita, ya, sangat berat penderitaannya itu, ya, yang melampaui batas jasmani manusia, ya. Dia habis-habisan, ya, tubuhnya mengalami kehancuran.
Ketika hari Sabtu kemarin semalam kami ke Menara lagi berdoa, diputarkan videonya, ya, ketika dia dicambuk, dia disalibkan di paku, ya, begitu besar pengorbanan Tuhan, ya. Dan ketika tadi WL juga tadi nyanyi pujian penyembahan, ada kita menyembah juga, ya, saya merasakan WL juga lagi merasakan kasihnya, ya, begitu tersentuh, ya, pujian penyembahan itu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan kita. Karena apa? Dia sudah korban habis-habisan itu untuk kita semua. Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa. Karena apa? Kita melihat dalam firman Tuhan mengatakan, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya orang lain, "Ia selamatkan. Biar sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya. Kita melihat Yesus menderita di salib itu, ya. Bahkan pemimpin-pemimpin mengejeknya. Bahkan prajurit-prajurit Romawi mengolok-olok dia. Ya. Tuhan Yesus rela semua itu untuk kita. Ya. Dia rela berkorban, dia rela menderita untuk kita semuanya. Mari, Tuhan Yesus sudah meninggalkan teladan untuk kita. Mari kita menjadi teladan. Mungkin sekarang ini kita tidak perlu disalibkan, tetapi mungkin sekarang ini kita mengalami penderitaan-penderitaan, kita diolok mungkin, kita diejek orang mungkin, ya. Seperti gereja kita sering kita diolok-olok atau diejek-ejek. Katanya, mana itu doanya 350 miliar? Ya, sudah sekian tahun berdoa 350 miliar. Ya, kita diejek, diolok. Tetapi ingat, Tuhan Yesus tidak pernah berhenti. Tuhan Yesus terus misinya, tujuannya untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Untuk apa? Untuk supaya kita menerima janji-janji Tuhan. Mari kita jangan putus asa. Mari kita jangan pernah berhenti. Kita percaya berjalan bersama Yesus, pengharapan pada Yesus. Kita percaya apa yang kita harapkan pasti akan kita terima. Amin. Biarkan mereka yang mengejek, biarkan yang mengolok, tetapi kita jangan pernah putus asa. Kita tidak semangat, kita tidak percaya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati gereja kita. Amin. Ya. Kalau gereja kita diberkati, kita percaya nama Tuhan juga dipermuliakan. Ya. Itulah yang menjadi kerinduan kita sebagai hamba Tuhan. Kita bersyukur, ya, kita punya pemimpin Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia sudah korban habis-habisan itu. Dia sudah menerima olokan, ejekan daripada pemimpin, daripada prajurit Romawi itu. Supaya apa? Supaya kita menang. Janganlah kita mau kalah. Ayat 37, dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Bahkan yang mengoloknya itu, ya, yang mengejeknya itu bukan hanya pemimpin-pemimpin, prajurit-prajurit, tetapi apa? Bahkan orang jahat juga menghujat dia. Ya, bahkan orang jahat juga mengejek dia. Ya. Ayat firman Tuhan mengatakan dalam 39, seorang dari penjahat yang digantung di
itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ya. Bahkan orang jahat pun menghujat dia. Ya, kita melihat orang jahat menghujat dia. Ya, jangan-jangan yang sering mengejek-ejek kita, menghujat kita, jangan-jangan itu juga orang jahat. Ya, tetapi percayalah bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu tidak akan pernah sia-sia. Ya, karena apa? Melalui kematian Tuhan Yesus Kristus itu merubah kehidupan manusia. Ya, mengubah pola pikir manusia, membuat manusia itu ya mengalami suatu kehidupan yang baru. Di sini sangat penting kita melihat ya firman Tuhan bahwa kita boleh percaya kepada Tuhan, kita boleh berdiri, duduk di ruangan gereja, di rumah Tuhan ini. Ini semua adalah kasih daripada Tuhan. Tanpa kasih daripada Tuhan, kita tidak seorang pun bisa berkumpul bersama-sama. Kita lihat ayat 34 mengatakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunlah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk pakaian. Kasih Tuhan, ya, Yesus yang sudah dihujat, yang sudah diejek, prajurit, pemimpin, bahkan penjahat, tetapi dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunlah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Inilah kunci kalau kita hidupnya mau diberkati oleh Tuhan, yaitu kita harus memiliki kasih daripada Tuhan. Tanpa kasih pengampunan daripada Tuhan, hidup kita tidak akan bisa bahagia. Ya, karena apa? Saya melihat seorang ibu yang sering mengkomplain suaminya, bukan di depan suaminya, tetapi sering di depan kami dengar, ibu ini sudah Kristen, suaminya belum Kristen. Ya, tetapi yang sering kami dengar, istrinya sering mengeluh, suami saya gini, suami saya nggak pedulikan saya, suami saya nggak perhatikan saya, suami saya nggak manjakan saya, ya, suami saya tidak pedulikan saya. Ya. Dalam hati saya, halo, engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harusnya kasih pengampun itu ada daripadamu, bukan daripada suami. Kalau engkau tidak menunjukkan kasihmu kepada suamimu, gimana suamimu datang kepada Tuhan? Gimana suamimu percaya kepada Tuhan? Sedangkan kasih daripada Bapa itu tidak ada dalam istrinya. Ya. Karena apa? Terus komplain, ya. Memang bukan di depan suaminya, ya, tetapi apa yang diberitakan di dalam kamar akan diberitakan di atas loteng, di atas atap. Ya. Engkau terus menyebarkan suamimu gini, ya, otomatis kabar itu akan pasti sampai kepada suamimu. Ya. Yang bisa membuat suamimu berubah itu adalah apa? Kasih. Firman Tuhan mengajarkan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Ya. Manusia itu sulit sekali. Ya, apalagi kalau bapak-bapak, maaf, bapak, saya juga bapak-bapak. Ya. Bapak-bapak ini, kalau istri suaranya besar, gak boleh tinggi. Amin, bapak-bapak. Ya. Kalau istri, ya, cewek-cewek, ibu-ibu suara tinggi, coba bapak-bapak bilang, kamu tak taat ya? Ada firman Tuhan, taat langsung. Ya, itu bapak-bapak, ya, tidak bisa dipancing. Dan ibu-ibu kuncinya supaya bisa diberkati Tuhan, dia harus ada apa? Ada kasih daripada Bapa. Ya, karena apa? Saya sering mendapatkan kasih Bapa dalam hati istri saya. Setiap kali saya berbuat salah, dia selalu mengatakan, ya sudah, ampunlah saya salah. Biarpun dia yang benar, dia bilang, ampunlah saya, maafkan saya yang salah.
Tidak jadi bertengkar, Bapak Ibu Tuhan. Tidak jadi bertengkar. Karena apa? Ada kasih Bapak di dalam hati istri saya. Coba dia mengatakan, enggak, saya yang benar, kamu yang salah. Mulai saya, enggak, kamu yang salah, saya yang benar. Ya, tidak ada habis-habisnya Bapak Ibu Tuhan. Ya, karena apa? Ingat, Tuhan mengatakan, ya Bapak, ampunlah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Ketika istri saya mengatakan, maafkan saya yang salah. Saya sadar, saya yang salah. Jika dia tidak mengatakan, ampuni saya, maafkan saya tidak akan sadar. Saya terus menjadi suami yang egois. Saya akan merasakan saya sebagai suami yang paling benar hidupnya. Tetapi karena apa? Ada minta maaf itu membuat apa? Saya sadar. Kenapa saya sudah salah, dia masih mau minta maaf. Karena apa? Seorang ibu, seorang istri rindukan supaya ada damai sejahtera dalam rumah tangga. Supaya tidak ada pertengkar dalam rumah tangga. Itulah kunci kemenangan. Yaitu apa? Kita mau saling mengampuni. Ya. Hubungan dalam rumah tangga. Begini dalam pekerjaan, ya. Kita berhadapan dengan dalam pekerjaan, ya. Tantangan mungkin rekan-rekan kerja, ya. Mungkin ada selek, mungkin ya, ada salapan. Tetapi tanpa pengampunan itu, ya, setiap hari kita masuk kerja itu kita akan rasa apa? Hilang damai sejahtera. Tadi di rumah kita sedang nyanyi, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, Tuhan Yesus baik, ye ye ye. Sampai perusahaan kita lihat muka si A si B, hilang damai sejahtera kita. Lupa kita tadi bernyanyi, Tuhan Yesus baik. Karena apa? Kita tidak bisa mengampuni rekan-rekan sekerja kita di dalam kantor, mungkin dalam perusahaan kita. Mari kita sadari, kita sebagai orang pilihan Allah, kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita sebagai anak Allah, kita harus punya gen dan DNA daripada surgawi, daripada Tuhan Yesus Kristus, daripada Tuhan kasih itu kepada hati kita yang bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita. Memang sulit untuk dilakukan, tetapi percayalah, kalau Tuhan kita bisa, kita sebagai anaknya, kita pasti bisa melakukannya juga. Asalkan kita mau mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Amin. Penjahat menghujat dia, tetapi puji Tuhan, pengakuan penjahat yang satu lagi ini merubah hidupnya. Pengakuan penjahat satu lagi mengubah hidupnya yang tadinya harus dia masuk ke dalam neraka. Tetapi pada hari itu Tuhan Yesus mengatakan, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang tadinya dia harus masuk penjara, masuk neraka, tetapi dia sadar, dia mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku saat engkau datang sebagai Raja. Ayat 40 mengatakan, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kesadaran ini membawa kita kepada pertobatan. Kesadaran ini membawa kita kepada perubahan kehidupan ini. Kita sering dengar, ya, biasanya yang ditagih hutang itu lebih galak. Halo, masih dengarnya saya? Biasanya si peminjam, waktu pinjam itu dengan baik-baik, ya, tolonglah saya, pinjamlah dulu, pakailah dulu, saya butuh ini, dengan kerendah hati, dengan baik-baik.
tetapi giliran ditagih tak bisa tunggu ya. Lebih galak katanya. Datanglah penagih datang ke rumahnya, tok, Pak, sudah jatuh tempo Pak, pembayaran. Udah nanti aja. Lebih galak yang ditagih. Kalau seperti itu, orang yang hutang itu tidak akan sadar. Dia akan terus minjam. Karena apa? Dia lebih galak kan daripada yang tagih itu. Sehingga apa? Dia enak-enak aja tagih. Dia minjam di sana, ini tak usah bayar, tak apa. Saya lebih galak, saya lebih lihai, saya lebih jauh. Terus apa ya? Pinjam satu lagi, pinjam satu lagi. Hutangnya besar. Karena apa? Dia merasa tidak bersalah. Tetapi orang bisa merasa bersalah. Aduh, ya maaf Pak ya, minta kelonggaran lagi berapa hari lagi, tolong ya. Dan orang yang bisa sadar itu pasti juga, kali ini lunas, saya tidak mau pinjam lagi. Orang yang bisa sadar, kali ini sudah saya bayar lunas, saya tidak mau pinjam lagi. Terus juga terjadi apa? Anak-anak kalau dipukul ya sama orang tua atau dimarahi orang tua, ya kan, tendang dia. Oma ini misalnya, ya, atau Mami Nurhaini misalnya, tendang dia, ya kan, atau banting pintu dia, pang, seperti itu. Ya, sering terjadi seperti itu. Karena apa? Saya dulu sering dipukul orang tua. Ya, ini rotan ini kaki ini, bercak-bercak rotan. Kalau angkatan saya pasti masih tahu ya, pakai rotan kalau ajar anak. Ya, kalau sekarang udah enggak lagi angkatan sekarang ya. Kalau angkatan sekarang ya, kayaknya enggak lagi. Karena apa? Kemarin dulu saya baru-baru tidak lama lah, saya di pasar tempat jual pecah belah, saya mau membeli rotan, saya bilang. Saya beli rotan ya. Kamu beli rotan untuk apa? Kamu pukul anak ya? Enggak, saya enggak jual katanya. Saya enggak jual ke kamu. Ya. Orang tua kita pukul kita, orang tua kita hajar kita itu, kalau kita sadar, ya sebenarnya orang tua kita peduli sama kita, kasih sama kita, sangat sayang kita. Ya karena apa? Kata firman Tuhan mengatakan kan, barang siapa ku kasih, ku tegur, ku hajar dia. Itu firman Tuhan mengatakan. Ya, jangan nanti dipukul orang tua, jahat kali mama saya, jahat kali bapak saya. Ya. Tetapi mari kita sadar bahwa kalau orang tua kita menghajar kita, menegur kita, itu adalah kasih daripada Tuhan sebenarnya. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa berubah hidup kita. Supaya kita tidak lagi berbuat salah. Ya, supaya kita tidak lagi berbuat dosa. Ya, sehingga apa? Kalau kita sebagai orang percaya, kalau kita terus berbuat jahat, kita terus berbuat jahat dengan Tuhan, sehingga apa? Nama Tuhan dihujat lagi, nama Tuhan diejek lagi. Ya, tetapi marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga apa? Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Karena apa? Tuhan Yesus mengatakan dia sudah selesai di atas kayu salib itu. Jangan kita buat terulang lagi di atas salibnya. Dia sudah selesaikan di atas kayu salib itu. Mari kita harus bilang, sudah selesai. Saya sudah menang. Saya mau menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, jangan sampai kita sebagai orang percaya bukan menjadi memberitakan kemuliaan Tuhan, tetapi kita menjadi menghujat, ya, mengolok-olok nama Tuhan, ya. Tetapi mari kita bertekad, ya, seperti janji iman kita. Setiap minggu kita mau mengajak satu orang dewasa datang ibadah. Amin. Sudah praktikkan? Jangan amin-amin saja. Praktiknya mana? Ya. Kita mengucapkan, saya mau mengajak orang dewasa datang ibadah. Amin. Sudah praktikkan belum? Ya, praktikkan. Ya, mulut kita pakai untuk apa? Bersaksi, mengajak, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita percaya, jangan kita saja menerima keselamatan, jangan saja kita yang menerima baik daripada Tuhan, tetapi di luar sana banyak orang memerlukan keselamatan itu. Ya, banyak saya dengar tiba-tiba orang yang belum percaya Tuhan, tiba-tiba dia sudah mati, tiba-tiba dia sudah meninggal. Ya, mari kita minta kepada Tuhan melalui mulut kita, ya, melalui mulut kita banyak orang-orang yang belum percaya Tuhan boleh datang ke Tuhan, boleh mengenal Tuhan. Kita bersyukur, ya,
Pak Golahyang yang kita doakan setiap hari di menara doa pagi dan juga sore. Kita terus berdoa untuk Pak Golahyang. Ya, kita bersyukur Pak Golahyang sangat beruntung karena apa? Dia boleh ketemu dengan kita ini, ya, yang selalu mendoakannya. Dan saya juga kemarin sempat bersaksi di rumah duka kepada keluarganya yang datang daripada Tanjung Pinang, ya, kakak iparnya yang paling besar datang ke rumah duka. Saya juga bilang sama beliau, saya mengatakan Pak Golahyang sangat beruntung, saya bilang. Dia bilang, kenapa Pak dia beruntung? Ya karena dia masih Buddha, ya masih orang Chinese di Buddha. Dia bilang, kenapa Pak dia beruntung? Saya bilang, sekarang Pak Golahyang itu sudah senang-senang, saya bilang. Di surga nyanyi, saya bilang. Lagi senang-senang di surga. Oh ya Pak, Pak bisa tahu ya? Pak bisa melihat ya, katanya. Saya bilang, iya saya yakin, saya bilang. Karena apa saya bilang? Saya sering mendoakan orang sakit, saya selalu pakai ayat firman Tuhan tentang kesembuhan. Tetapi saya heran, saya bilang, waktu saya kunjungan ke rumah sakit, Tuhan saya pakai firman Tuhan apa? Firman Tuhan yang hari ini saya sampaikan. Ya, firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Saya mengatakan, dua orang penjahat ini, satu menghujat Yesus dan satu membela Yesus. Ya. Tetapi yang membela Yesus ini, dia sudah ada di surga, saya mengatakan. Penjahat ini belum sempat berbuat baik, belum sempat mengamal, belum sempat menolong orang, ya, belum sempat mungkin menginjili atau mendoakan orang, belum sempat penjahat satu ini. Dan bahkan apa? Dia belum sempat dibaptis. Tetapi pengakuannya percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, hari ini juga engkau akan ada bersamaku di dalam Firdaus. Saya mengatakan, Ibu Gembala, Bu, saya yakin Pak Golahyang sudah di surga. Amin, kata Bu. Ibu mengatakan, wah, begitu senangnya Pak Golahyang ya, sekarang sudah di surga, katanya. Iya Bu, karena firman Tuhan ini saya menguatkan saya. Dan setelah Ibu mengatakan Pak Golahyang sudah meninggal, istrinya WA saya, voice saya. Pagi dia WA saya. Seharusnya ya, pesan istrinya kepada saya itu pasti mengatakan, Pak, suami saya sudah wafat. Benar? Ya, atau Pak, suami saya sudah meninggal. Benar? Harusnya ucapan seperti itu ya. Istrinya voice saya, WA saya harusnya mengatakan, Pak, suami saya sudah wafat, atau Pak, suami saya sudah meninggal. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan memakai mulut istrinya yang masih muda loh, yang belum percaya pada Tuhan loh, memakai mulut istrinya membuat saya semakin yakin bahwa Pak Golahyang itu sudah di surga. Dia mengatakan, Pak, suami saya sudah sama-sama Tuhan. Tidak ada kata-kata kutuk dari para istrinya. Dia mengatakan, Pak, suami saya sudah sama Tuhan. Saya yakin dan percaya pengakuan iman itu bahwa daripada Tuhan dan suaminya benar sudah di surga. Ya. Jadi itulah terpenting, yaitu apa? Kita yang percaya bisa diselamatkan Tuhan, itu yang terpenting. Ya. Mukjizat yang terbesar adalah pengorbanan Yesus sekali supaya kita semua menerima keselamatan. Dan setelah dia dimakamkan, ternyata kami dengar dari berita dari Bu Ida, karena keluarga dari Bu Ida juga, saudara Bu Ida, ternyata lupanya mereka akan ritualkan, disembahyangkan secara Buddha. Ternyata dari pihak istrinya sudah minta secara apa? Secara Kristen. Ya, udah minta, suami saya mau diupacara secara Kristen saja. Tetapi ya dari pihak keluarga mengatakan nggak bisa, karena itu sudah separuh jalan. Ya, ritualnya sudah separuh jalan seperti itu. Ya, luar biasa ya. Belum dibaptis, ya, belum pernah ke gereja, tetapi dari pihak keluarga sudah minta apa? Diupacara secara Kristen. Ya. Dan waktu terakhir itu saya masih ingat, ketika terakhir saya ke rumah sakit itu, istrinya mengatakan kepada saya, Pak, suami saya, Pak Golahyang ini minta dompetnya itu ada banyak hu, ya, hu. Ya. Tahu Bu ini? Hu tahu?
Tahu? Ya, aku tahu ya. Yang ada kertas kuning itu, terus ada tulis-tulisan itu, ya, atau dipotong lidah dikit berdarah, ditulis-tulis gitu, ya. Ya. Atau yang bisa di TV itu yang loncat-loncat, ditempel, ya itu namanya, ya jimat. Ya, jadi istri mengatakan suami saya minta jimatnya dalam dompet itu buang semua. Ya, saya percaya itu pertobatannya terakhir. Ya, puji Tuhan dia seperti penjahat yang satunya itu. Pada akhir hidupnya dia ambil putusan bertobat, dia ambil putusan percaya pada Tuhan Yesus dan dia memiliki keselamatan. Ya, kita percaya Yesus mati tidak sia-sia. Yesus mati membawa perubahan hidup. Yesus mati membawa keselamatan kepada kita semua. Amin. Amin. Itu firman Tuhan. Saya minta WL singer pemain muslim maju ke depan. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, sungguh